Hai, jumpa lagi dengan Simple Voice. Aku akan mewakili Simple Boy dalam membawakan cerita horor. Kita sudah sampai pada part ketiga dari seri cerita Panggilan dari Villa Nabila. Silakan subscribe dan bagikan channel ini sebagai bentuk dukungan kamu. Silakan pasang headset kamu dan selamat mendengarkan. Panggilan dari Villa Nabila. Part ketiga. Dengan langkah cepat, mereka berlari di sepanjang koridor gelap itu. Walaupun mereka sudah berlari secepat yang mereka bisa, koridor itu seperti tidak ada ujungnya. Namun, pada akhirnya mereka sampai juga di ujung koridor itu. Capek banget, ucap Nisa sambil mengatur nafas. Makanya kamu harus sering olahraga, sahut Rafael sambil tersenyum. Nisa hanya manyun mendengar ucapan Rafael. Di hadapan mereka, kini terlihat sebuah tangga yang mengarah ke bawah. Lagi-lagi tangga bawah tanah. Gerutu Nisa. Mau gimana lagi? Ini bukan mall. Tanya Rafael dengan nada bercanda. Kamu mengejek aku? Tanya Nisa sambil menyikut dada Rafael. Adau, sahut Rafael. Ya udah, ayo kita turun, seru Nisa. Mereka pun bergegas menuruni tangga bawah tanah itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah ruangan kosong dan gelap. Di ujung ruangan itu, ada sebuah pintu kayu tua. Gunakan kunci itu, ucap suara Nabila. Nisa segera memasukkan kunci yang diberikan Nabila. Ia pun membuka pintu itu. Lalu, setelah pintu itu terbuka, ini portal, ucap Nisa dengan nada tak percaya. Portal ke dimensi lain, timpal Rafael. Nisa hanya terbelalak melihat kilatan cahaya merah dari portal itu. Pantesan aku gak ngerasain keberadaan bos mereka di bangunan villa ini. Ternyata dia ada di dalam sana, lanjut Rafael. Ini terlalu berbahaya. Kalau kita kalah, kita akan terjebak di sana selamanya, ujar Nisa. Rafael tertunduk untuk sesaat. Ia menarik nafas panjang. Lalu ia menggenggam tangan Nisa. Percayalah, Tuhan pasti menyertai kita, bisik Rafael sambil menatap Nisa. Nisa pun mengangguk. Apa kita akan menang? Tanya Nisa dengan mata yang berkaca-kaca. Pasti, itu pasti, jawab Rafael. Nisa menggenggam tangan Rafael dengan sangat erat. Mereka menatap portal itu untuk sesaat. Lalu, detik berikutnya, mereka melompat masuk ke dalam portal itu, sambil saling berpegangan tangan. Mereka terjatuh ke dalam pusaran perbatasan antar dimensi. Raf, seru Nisa dengan ekspresi tegang. Tubuh mereka terus terseret ke dalam pusaran lubang merah itu. Rasanya seperti terjatuh dari atmosfer dengan kecepatan tinggi. Tenang, jangan panik, sahut Rafael dengan wajah serius menatap ke depan. Lalu Rafael menarik pinggang Nisa dan memangku tubuhnya. Pegangan ke pundakku, ucap Rafael. Nisa segera melingkarkan kedua tangannya ke pundak Rafael. Kamu gak perlu lihat ke bawah,
Pejamkan matamu, ujar Rafael. Nisa pun memejamkan matanya. Mereka terus melesat turun tertarik oleh gravitasi dari dimensi itu. Kita akan mendarat, bisik Rafael yang telah melihat ujung dari lubang dimensi itu. Detik berikutnya, ia pun berubah ke wujud jubah hitamnya. Karena dengan begitu, Rafael bisa menyesuaikan tekanan di dimensi itu, dan bisa meningkatkan energinya untuk mengurangi benturan. Ia mengencangkan pangkuannya pada tubuh Nisa. Detik berikutnya, mereka pun mendarat dengan sedikit hentakan yang membuat Nisa sedikit berteriak. Mereka mendarat di atas tanah yang merah menyala. Langit di dimensi itu pun berwarna merah. Di sekeliling mereka, banyak pepohonan tua yang telah mati, menciptakan kesan intimidasi yang mengerikan. Rafael menurunkan tubuh Nisa. "Kita di mana?" tanya Nisa sambil menatap sekitar. "Di pusat inti kegelapan," jawab Rafael sambil mengambil sebatang ranting pohon. Detik berikutnya, ranting pohon itu berubah menjadi sebilah pedang. Saat dalam mode jubah hitam, Rafael bisa merubah benda apapun menjadi senjata sesuai keinginannya. Sama seperti ia merubah pisau belati Nisa menjadi sebilah pedang. "Sebaiknya kamu juga bersiap," ucap Rafael kepada Nisa. Lalu, Nisa pun segera memanggil pisau belati kuno miliknya, dan sedetik kemudian, pisau belati itu mendarat di genggaman tangannya. Tak lama kemudian, terdengar suara-suara makhluk astral dari kejauhan. Lalu, sosok-sosok hitam itu menghampiri mereka dengan jumlah yang tak terhitung. "Aku kira apa, ternyata makhluk beginian lagi," ujar Rafael dengan nada malas. "Biar aku aja," sahut Nisa. Lalu, Nisa melemparkan pisau belatinya ke arah mereka. Dan dengan kecepatan kilat, belati kuno itu menebas leher makhluk-makhluk itu. Belati itu melesat dengan sendirinya. Pisau belati itu bergerak sendiri layaknya makhluk hidup yang diperintah oleh tuannya. Detik berikutnya, makhluk-makhluk itu pun mengerang kesakitan, lalu hancur menjadi debu. "Beres," ucap Nisa. Pisau belati itu kembali mendarat di genggaman tangannya. "Akhirnya dia datang juga," sahut Rafael sambil tersenyum menatap langit. Detik berikutnya, langit di atas mereka menjadi gelap. Guntur dan petir menggelegar di atas tempat mereka berdiri. Lalu, sepasang mata merah menyala terlihat menatap mereka dari langit hitam. "Shadowcaster," ucap sebuah suara yang menggelegar dari langit. Rafael hanya tersenyum sambil menatap mata itu. "Ternyata gadismu yang manis itu adalah seorang Dark Witch," sambung suara itu. Perlahan kepulan asap hitam mulai turun ke tanah, membentuk satu tubuh hitam dan tinggi. Kini, makhluk itu benar-benar menampakkan wujudnya. Sesosok makhluk tinggi, memakai jubah hitam, dengan kepulan asap hitam yang menyelubungi tubuhnya. Wajahnya tidak terlihat, hanya sorot matanya yang merah menyala. "Suatu kehormatan telah dikunjungi oleh seorang Shadowcaster dan Nona Dark Witch,"
Aku merasa tersanjung. Ucap makhluk itu. Rafael dan Nisa terpaku menatap makhluk itu. Mereka merasakan aura intimidasi yang sangat kuat, yang dipancarkan oleh makhluk itu. Tapi sayangnya, kalian tidak akan keluar dari dimensi ini dalam keadaan hidup. Ujar makhluk itu. Maaf, aku sama sekali tidak berminat untuk mati di tempat menjijikan ini. Sahut Rafael sambil menyeringai. Nisa melemparkan pisau belatinya ke arah makhluk itu. Secepat kilat belati itu melesat tepat ke arah wajah makhluk itu, namun pisau belati itu berhenti dalam jarak kurang dari 1 jengkal dari wajahnya. Belati Alexander. Aku ingat. Dulu aku pernah tertusuk oleh belati ini. Itu karena aku bertarung di dunia manusia. Aku kira aku tidak akan melihat belati ini lagi. Tapi, di dimensi ini, mainan bayi semacam ini tidak bisa menyentuhku. Nona Darkwitch, aku kembalikan mainanmu. Ujar makhluk itu. Lalu dengan satu kedipan mata, pisau belati itu berbalik arah, dan melesat ke arah Nisa dengan kecepatan kilat. Nisa tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu, tiba-tiba Rafael sudah berteleportasi ke hadapan Nisa, dan ia menangkap pisau itu dengan mudah. Nisa terperangah tak percaya. Baru kali ini ada yang bisa membuat senjatanya berbalik menyerangnya. Terima kasih Raf. Ucap Nisa. Kakinya lemas. Ia pun ambruk dengan bertopang lutut. Dia bukan lawanmu. Ucap Rafael sambil memberikan belati itu kepada Nisa. Kecepatanmu lumayan juga. Ucap makhluk itu. Detik berikutnya, Rafael berpindah tempat ke hadapan makhluk itu. Lalu ia mengayunkan pedangnya ke wajah makhluk itu. Tapi, makhluk itu menahan pedangnya hanya dengan menggunakan jari tangannya. Ranting tetaplah ranting. Ucap makhluk itu. Rafael terkaget. Berikutnya makhluk itu meninju perut Rafael dengan kecepatan yang tidak terlihat olehnya. Rafael terhempas ke tanah dengan sangat keras. Ia memegang perutnya yang terasa sakit. Raaf! Seru Nisa sambil berdiri. Rafael mengarahkan telapak tangannya ke arah Nisa, yang menandakan bahwa Nisa tidak boleh mendekatinya. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Nisa dengan suara sedikit berteriak. Aku gak apa-apa. Jawab Rafael sambil berdiri. Kau berbohong, agar orang yang kau cintai tidak khawatir. Ini menarik. Kau adalah Shadowcaster pertama yang membuatku terharu. Shadowcaster terdahulu tidak akan peduli sekalipun kawannya mati. Ucap makhluk itu yang kini telah berdiri di depan Rafael. Belum sempat Rafael bersiaga, tiba-tiba sebuah tendangan keras mendarat di dadanya. Rafael kembali terhempas dengan sangat keras. Tidak! Seru Nisa yang berlari menghampiri Rafael. Sebelum Nisa sampai ke tempat Rafael yang tergeletak di tanah, tiba-tiba makhluk itu telah berdiri di hadapan Nisa.
Jangan ikut campur, Nona manis. Ucap makhluk itu sambil meninju perut Nisa. Pukulan dari makhluk itu membuat Nisa memuntahkan darah, lalu ia tidak sadarkan diri. Kurang ajar, seru Rafael sambil melesat ke arah makhluk itu. Namun, lagi-lagi Rafael mendapat hantaman tinju dari makhluk itu sebelum dia melancarkan serangannya. Rafael terhempas dan punggungnya menghantam sebuah batu besar, hingga ia memuntahkan darah. Kecepatannya terlalu mengerikan. Gumam Rafael sambil memegang dadanya yang terasa sesak dan panas. Percuma saja kau melawan. Di duniaku, kau bukan tandinganku. Menyerahlah, dan bergabunglah denganku. Kita akan menjadi yang tak tertandingi di semesta ini. Terimalah takdirmu. Kau terlahir untuk menjadi seorang Malefika. Begitulah takdir seseorang yang telah mencapai level Shadowcaster. Bergabunglah denganku, dan jadilah Malefika. Ujar makhluk itu sambil berdiri di depan Rafael. Aku tidak sudi, sahut Rafael yang masih tergeletak di tanah. Kurang ajar, seru makhluk itu sambil menendang tubuh Rafael. Dan sekali lagi, tubuh Rafael terhempas menghantam pohon. Di tengah rasa putus asa, tiba-tiba muncul sosok Nabila di samping Rafael. Maaf, aku membuatmu kecewa, ucap Rafael dengan nada suara lemah. Dari mulut Rafael mengalir darah. Tidak, aku yang seharusnya minta maaf. Aku telah melibatkan kalian ke dalam semua ini, sahut Nabila sambil menatap Nisa yang masih tidak sadarkan diri. Lalu, Nabila memeluk Rafael sambil menangis. Entah kenapa, aku masih percaya padamu, dan akan selalu percaya padamu, bisik Nabila sambil masih memeluk tubuh Rafael dengan sangat erat. Tiba-tiba, tubuh Nabila menjadi bercahaya. Lalu ia memudar menjadi cahaya yang menyilaukan. Kemudian, cahaya putih itu menyelubungi tubuh Rafael, lalu merambat masuk ke tubuhnya. Tubuh Rafael tiba-tiba terangkat ke udara. Ia merasakan ada energi yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan perlahan, jubahnya berubah menjadi putih dan bercahaya. Lalu, tubuh Rafael kembali turun ke tanah dalam posisi berdiri. Apa ini? Bisik Rafael sambil menatap kedua tangannya yang bercahaya. Tidak mungkin. Ini mustahil. Mustahil seorang Shadowcaster bisa menjadi Malefika tanpa bersatu dengan kekuatan iblis. Seru makhluk itu. Apa katamu? Tanya Rafael yang masih belum mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Bersambung. Apakah Rafael benar-benar telah menjadi Malefika? Kalian pasti penasaran. Ayo subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan part selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang udah subscribe channel ini, semoga kamu diberikan kelancaran dalam hal apapun. Amin. Terima kasih telah mendengarkan.